Bapak Bu, sejak berkas lengkap. Saya ulangi, sejak berkas lengkap. Dan tidak ada kendala berkas ya, saya ulangi, tanda petik berkas yang diminta Pemda lengkap. Sudah, dan Anda mengikuti maksimal 60% sesuai dengan ketetapan pemerintah. Menteri Perumahan juga maksimal 60%. Itu paling lambat 2 bulan 3 bulan. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Kembali di sini saya berbagi sebagai pemilik bisnis developer properti, CEO and juga pendiri. Saat ini Hekalen sudah terus bertumbuh mengembangkan ribuan unit rumah di berbagai lokasi. Maka saya di sini berbagi berdasarkan ilmu-ilmu fakta yang saya temukan di lapangan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat tadi pertanyaan sebelum video ini yang bertanya site plan, kita membuat site plan itu kapan? Atau membuat kontur tanah itu kapan? Lalu ditanya juga kapan mulai pemecahan SHM-nya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama kali yang ingin saya sampaikan, apa tujuan kita untuk site plan? Kemana arahnya, goalnya site plan ini kita buat? Yang pertama, site plan ini adalah akar ataupun titik awal dari semua kegiatan baik fisik, legalitas, dan juga untuk membentuk tanah di lapangan. Saya ulangi, site plan ini adalah titik awal untuk mengurus legalitas pecahan, sertifikat, mengurus kontur tanah, dan membentuk tanah di lapangan. Oke Bapak Ibu, jadi karena ini adalah titik awal, maka titik awalnya jangan bangun gerbang. Nah, sekarang pertanyaannya, oke Bu, titik awalnya site plan. Kapan kita buat site plan? Kan seperti itu. Developer, saya pernah membagikan, ada 2 jenis developer. Developer pribadi, artinya sertifikatnya, kalau dilihat di sertifikatnya tertulis nama pribadi. Misalnya ada perumahan saya di sertifikat nama saya sendiri. Kemudian ada juga developer badan usaha. Jadi di sertifikat kalau dilihat nama pemegang hak di sertifikat itu kalau dicek adalah nama PT ABC, misalnya PT Heka Properti, atau atas nama misalnya koperasi, atau atas nama yayasan dan lainnya. Intinya adalah atas nama badan usaha, berbadan hukum. Berbeda dengan tadi atas nama pribadi. Jadi kalau ditanya, site plan itu kita mulai itu kapan Bu Rizka? Kalau Bapak Ibu developer pribadi, sertifikat hak milik, saya ulangi, developer pribadi, sertifikat hak milik, itu bisa pecah sertifikat maksimal 5. Saya ulangi, bisa pecah sertifikat maksimal 5. Jadi kalau sertifikat Bapak Ibu misalnya 2000 meter, ada 4 sertifikat, masing-masingnya itu 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter, akhirnya menjadi 2000. Mau dipecah per rumah, luas tanah per rumah itu 100. Ya nggak perlu buat black, tidak perlu Anda mengurus site plan juga bisa. Site plan di sini saya maksud adalah site plan yang disahkan ditandatangani oleh pemerintah daerah. Ya Pak Bu ya. Jadi site plan itu sering itu kan datang ke saya itu Bu, ini udah perizinan udah beres katanya. Site plan-nya udah jadi, padahal waktu ditunjukkan ke saya itu site plan-nya itu nggak ada tanda tangan pejabat dinas terkait, itu mah 5 menit pun staf teknik ataupun 5 menit arsitek bisa menyelesaikan buat seperti itu. Asal gerak tarik garis jadi. Yang kita butuhkan adalah yang sudah ditandatangani oleh pejabat pemerintah daerah terkait. Apakah dia pejabat kepala dinas perumahan atau di daerah lain namanya kepala dinas PUPR dan lain-lain. Nah, itu untuk badan usaha. Tetapi kalau Bapak Ibu adalah developer pribadi, maka Anda hanya cukup buat site plan gambar sendiri saja. Sesuai kondisi di lapangan, sisakan jalan, saluran, karena biasa kalau atas nama pribadi, lahannya kecil-kecil. Ada juga yang besar-besar, itu juga ada kondisi tertentu yang biasa saya bagikan di workshop. Nah, jadi kalau tadi kecil-kecil, 500 meter, per unit misalnya 80 meter, 80 kali 5, 400. Sisa 100 jalan saluran, ngapain Anda ngurus izin Pemda? Urus izin Pemda nanti banyak lagi urusan lain. Nah, jadi kalau memang sertifikat Anda atas nama pribadi atau Anda adalah developer pribadi, nggak usah Anda mengurus site plan pengesahan Pemda. Cukup pecah 5, buat gambar sendiri, surat pernyataan bahwa Anda mau pecah 5, lalu datanglah ke loket BPN. Mau pecah 5, ya tinggal dilengkapi lah. Biasa syaratnya kan hanya KTP,
PBB dan lain itu hanya supporting saja. Nah, habis itu pecah 5. Setelah pecah 5, beres. Bagaimana kalau badan usaha? Nah, kalau badan usaha, maka ada izin-izin. Misalnya PKKPR yang dulu namanya izin lokasi, pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional, izin tanah makam, UKL, UPL, dan izin lainnya sesuai dengan otonomi daerah masing-masing. Nah, jadi kapan digambar site plan? Ada daerah lain yang nggak perlu diurus izin-izin tadi, izin tanah makam atau AMDAL lalin, ada banyak perizinan. Ada suatu daerah kalau dia kurang berkembang bisa langsung tembak ke izin site plan. Yang ini bisa menyusul yang izin lain. Tapi ada daerah lain, dari pengalaman saya di beberapa perumahan saya miliki, itu harus lengkapi dulu, baru mereka mau rapat pembahasan site plan. Nah, kapan site plan ini, Bu? Berarti kita mulai buat. Buatlah ketika Anda sudah mendapatkan tanah itu. Apakah tanahnya secara hukum, akta pelepasan hak, atau setelah terjadi kesepakatan jual beli, langsung buat draftnya. Draft artinya langsung buat saja. Seperti ini, misalnya Anda buat 2 hektar, isinya 230 rumah misalnya. 2 hektar, 230 rumah. Langsung buat. Nanti sambil berjalan kan Anda pengajuan ke Pemda nih, ke pemerintah daerah. Nah, yang tadi saya sampaikan, pada proses developer pribadi pemecahan sertifikat, dan pada proses di sini developer badan usaha, yang tadi saya sampaikan dia harus mengurus dulu pengesahan site plan-nya. Jadi nggak bisa 2 hektar 230 rumah. Kalau tidak disahkan Pemda, nggak bisa. Dia tidak bisa juga melakukan mulai bangun gerbang, atau dia mulai fondasi batu pertama. Dia harus bisa memulainya ketika site plan sudah disahkan oleh Pemda. Makanya segera buat. Kalau Anda badan usaha setelah selesai, segera buat. Langsung ajukan permohonan pengesahan site plan oleh Pemda. Baru nanti apakah dia minta persyaratan A, B, C itu sesuai ketentuan pemerintah daerah masing-masing. Bisa saja setelah Anda buat 230 rumah, disetujui oleh Pemda 150. Itu bisa. Makanya saya sampaikan, jangan dibuat peletakan batu pertama, jangan dibuat gali fondasi. Sebanyak 200 rumah di tanahnya, di lapangan. Jangan. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba disetujuinya 150 unit, nggak tahu. Itu semua biasanya itu ada rapat dengan Pemda, alot di situ. Pemda maunya 150, Anda maunya 220, berkurang 10. Ya udah Pemda naik. Nah, itu semua ada sesuai dengan tatanan pemerintah tentukan untuk satu kawasan perumahan. Biasanya kan kalau kita dengar itu KDB-nya 60, hanya 60, maksimal 60% dari total luas lahan yang boleh dibangun rumah. Nah, jadi itu nanti dibicarakan pada waktu pengesahan site plan di pemerintah daerah dinas terkait. Jadi kapan kita mulai untuk site plan atau kontur atau membentuk tanah, nomor 1 adalah Anda harus site plan dulu. Kalau developer badan usaha, kalau developer pribadi tadi hanya pecah 5, nggak perlu buat site plan pengesahan Pemda, langsung buat gambar sendiri surat pernyataan urus pecah 5 per 1 sertifikat. Kalau badan usaha tidak bisa, Bapak Ibu, jangan dulu buat kontur di lapangan, buat kontur jalannya 4 meter, ternyata disahkan 6 meter. Tidak, cukup hanya cut and fill. Apa itu cut and fill? Garuk-garuk aja, alat berat hanya garuk-garuk, membersihkan lahan, merapikan, supaya siap untuk diolah. Kalau kita biasa ibu-ibu, sudah selesai nih bahan nih. Kita hanya menyiapkan bahannya nih, telur, garam, apalagi itu, pokoknya bahan-bahan makanan kan. Baru disiapkan aja nih, nggak boleh dipegang-pegang. Dipegang-pegang apa? Tunggu resepnya disahkan, kan kira-kira begitu. Begitu juga kalau misalnya pengesahan site plan Pemda, jangan digaruk-garuk. Banyak itu kejadian, dia garuk-garuk langsung dia bentuk sekian yang tadi misalnya, dia sekian 230 rumah, rupanya yang disahkan hanya 100 sekian. Ada berapa rumah jadi korban yang tidak bisa dia jual. Artinya apa? Kenapa? Karena dasar pengesahan site plan Pemda tadi adalah menjadi patokan Badan Pertanahan Nasional memecah sertifikat. Badan Pertanahan Nasional nggak akan pecah 230 kalau yang disahkan oleh Pemda hanya 180. Makanya ada kejadian, dia bangun, misalnya dia bangun 230, disahkan Pemda 180. Berapa tuh? 230 kurang 180, 50 rumah ya hanya buang-buang duit aja dia. Sertifikat nggak terbit. Itulah maksud saya. Mana duluan site plan atau kontur? Site plan. Kontur kita bicara belum. Hanya pertama cut and fill, land clearing namanya. Atau alat berat turun garuk-garuk aja membersihkan, menunjukkan kita menguasai fisik dulu. Setelah disahkan Pemda itu site plan-nya disahkan, ditandatangani oleh pejabat terkait di Pemda, barulah dia mulai korek-korek. Korek-korek di sini
salurannya dia korek, saluran dengan saluran yang ini luasnya misalnya 6 meter, dia mulai korek sesuai dengan yang disahkan oleh Pemda. Bukan sesuai yang dengan dia gambar di awal, tidak. Kalau hanya sekedar side plan biasa itu banyak dijual proyek-proyek mangkrak, proyek-proyek take over, masih hanya side plan biasa, belum disahkan Pemda, itu masih jauh itu, belum apa-apa. Setelah disahkan Pemda, baru menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, kapan kita mulai pecah SHM-nya. Nah, kembali kepada yang tadi, kalau Anda sertifikat hak milik, artinya atas nama orang pribadi, karena orang pribadi SHM bisa, SHGB bisa. Tapi kalau atas nama badan usaha pasti SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Enggak bisa atas nama badan usaha itu, tidak bisa atas nama badan usaha itu sertifikatnya hak milik. Kenapa Bu Rizka? Itu memang udah ketentuan dari Menteri Agraria dari zaman Ubun. Tapi kalau menurut saya mendukung. Kenapa? Kita nggak tahu kalau kepemilikan saham PT itu tiba-tiba diambil oleh asing dan sudah SHM, maka sampai kiamat tuh milik dia. Tapi kan kalau SHGB ada 30 tahun masanya atau 50 tahun atau berapa puluh tahun, dia harus memperpanjang. Kalau dia tidak berpanjang, itu menjadi milik negara. Dan untuk memperpanjangnya juga nggak terlalu ribet juga, kan begitu. Nah, jadi sehingga negara masih bisa mengontrol nih tanah-tanahnya ini ditelantarkan tidak, kepemilikannya asing tidak, dan lain-lain. Menurut saya tujuannya itu, maka itu menurut saya adalah hal baik. Jadi, kapan pecah SHM-nya? Kembali kepada pertanyaan tadi, pecah SHM-nya adalah kalau sertifikat hak milik tidak perlu side plan langsung pecah 5. Ajukan ke BPN. Kalau badan usaha, di sini nih, setelah side plan disahkan Pemda, pemerintah daerah, kantornya beda dengan kantor Badan Pertanahan Nasional. Setelah disahkan Pemda, barulah bawa itu side plan kepada Badan Pertanahan Nasional. Bawa juga sertifikat induknya. Ini udah disahkan nih Pak Bu, Badan Pertanahan Nasional. Ini juga sertifikat induknya. Tolonglah dipecah. Baru nanti dia mintakan akta perusahaan, ini semua titik koordinat, semua itu kan hanya pendukung. Tapi yang inti adalah sertifikat dan pengesahan Pemda tadi. Jadi ketika sudah disahkan oleh Pemda, side plan badan usaha tadi, mulailah alat berat. Selesai dia clearing. Mulai dia membentuk kontur seperti tadi yang Anda sampaikan. Di lapangan. Kemudian kalau di Pemda, mulailah dia mengurus PBG, dulu namanya IMB. Karena dasar hitung PBG, perizinan bangunan gedung, adalah side plan. Nanti dihitung berapa luas bangunannya, 36 atau 40 misalnya. Total bangunannya berapa? 200 bangunan, berarti 40 meter bujur sangkar luas bangunan per unit kali 200. Ada berapa itu? 8.000 meter lah total jumlah luas bangunan. Itulah nanti ada biaya retribusi ke pemerintah dan itu memang resmi. Jadi nggak bisa orang tahu nilai retribusinya, berapa bayar PBG-nya, kalau belum disahkan side plan-nya. Maka saya bilang tadi, side plan adalah titik awal menuju ke pemecahan sertifikat, menuju ke penghitungan berapa biaya retribusi IMB atau sekarang namanya PBG, dan titik awal Anda mulai selesai pekerjaan land clearing, mulai kontur di lapangan. Jadi berjuanglah untuk side plan ini. Bagaimana caranya Bu, supaya side plan itu bisa cepat selesai? Bisa. Side plan itu Pak Bu, sejak berkas lengkap, saya ulangi, sejak berkas lengkap, dan tidak ada kendala berkas ya, saya ulangi, tanda petik berkas yang diminta Pemda lengkap. Dan Anda mengikuti maksimal 60% sesuai dengan ketetapan pemerintah, Menteri Perumahan juga maksimal 60%, itu paling lambat 2 bulan, 3 bulan. Saya ulangi, paling lambat 2 bulan, 3 bulan. Bagaimana mungkin Bu Rizka, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, malah ada yang misalnya 10 tahun. Pengalaman saya, 2 bulan, maksimal 3 bulan. Bagaimana caranya? Saya bagian di workshop, supaya Bapak Ibu jangan melihat perizinan itu pelik. Ada caranya. Begitu juga dengan pecah sertifikat. Ada caranya. Nah, jadi seperti itulah jawaban dari saya terkait pertanyaan tadi yang bertanya, mana lebih dulu, side plan atau kontur tanah? Maka jawabannya adalah lebih dulu side plan. Baru kerjakanlah kontur tanah. Jadi di lapangan Bu, nggak ngapa-ngapain selain side plan. Ya ngapa-ngapain juga lah. Apa itu? Land clearing. Pematangan lahan, tapi belum mulai diolah tanahnya. Setelah side plan disahkan, barulah olah tanah itu. Bentuklah, koreklah ke dalam tanah itu. Jadikan saluran. Korek ke dalam, apakah Anda mau buat kolam renang? Korek ke dalam, atau di situ Anda mau masjid dan lain-lain. Baru setelah itu urusan pengolahan tanah selesai, kita masuk ke urusan apa? Ke urusan pecah sertifikat. Kondisi seperti ini udah 1000% aman Anda untuk melakukan penjualan.
Nah, demikian dari saya Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Salam properti, salam